Cuma itu kan hanya suara. Biasanya kalau ada assalamualaikum nanti baru ngomong di sini itu ngomongnya tuh kamu dicari tuh, kamu dicari mau dipukulin, mau dibunuh, mau di ini gini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Saya juga sudah ditemani oleh Bang Jainuddin dari Kayu Manis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Tun. Ketemu lagi kita ya. Lagi kita ya. Haja Eli sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi satu ketika saya ketemu teman ini Pak Ustadz, kumpul-kumpul lah, biasa orang sudah pensiunan kan sering kumpul. Ada beberapa teman ada yang bawa istri, dan kemudian ada teman ini dia bawa tantenya nih Pak Ustadz. Tantenya sudah usia ya 60-an lah. Kita tanya dong, siapa tuh? Gini dia bilang, oh gini, iya. Yang benar aja. Wah ini parah nih. Dia bilang, kenapa emang tantemu? Jadi tantenya itu tinggal sama teman saya nih Pak Ustadz. Tiap pulang ke rumah, di depan rumah itu kan ada pos kamling itu ya, ada orang sering banyak ngumpul-ngumpul lah seperti itu Pak Ustadz. Nah nanti sampai rumah, tantenya tuh selalu gini, itu orang naksir saya gitu. Ini teman saya kan bingung, yang mana? Itu pemuda-pemuda yang kumpul gitu. Lah kok kamu tahu dari mana? Tadi dia ngomong, loh tadi kan nggak ada ngomong, kalau dia naik mobil gitu. Yang mana ya? Tuh kan kamu nggak percaya. Orang nggak ada yang percaya aku, jadi sedih tantenya seperti itu. Karena sedih sering itu ya, ini sering diajak lah sama teman ini. Kalau teman keluar sama istrinya, tantenya diajak seperti itu Pak Ustadz. Satu lagi nih yang lebih parah katanya, kalau mandi Pak Ustadz, itu katanya tantenya bilang, jangan sampai air mandi saya ini nanti keluar ke jalan. Nanti orang itu tahu saya mandi, dia lihat saya gitu. Ya. Nanti orang itu ngintip saya mandi. Teman saya ini sampai, ini kok bisa kayak gini, tante saya udah parah nih kayaknya. Tantenya udah nikah belum? Belum nikah sih, umur 63-an seperti itu. Itu penyebabnya apa ya kalau bisa seperti itu ya Pak Ustadz? Parah itu Pak Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Ya insya Allah itu yang namanya halusinasi atau skizofrenia. Nah kalau tentang yang seperti tadi itu naksir saya, kan itu satu. Berarti yang kedua kalau dia mandi kemudian takut airnya ini keluar sehingga orang tahu dia mandi, takut diintip gitu, betul ya. Takutnya dia diintip. Dua hal ini yang menjadikan beban yang terus-menerus ada di dalam pikirannya. Nah ini saya memberikan analisa bagi teman-teman beriman yang lain, entah itu orang biasa maupun para teman-teman beriman dokter ya, khususnya dokter, berhubungan dengan jiwa. Jadi kalau ada orang yang berhalusinasinya itu dia merasa ditaksir oleh orangnya, ini biasanya dia dulu itu keinginan menikahnya itu kuat. Keinginan menikahnya kuat, kemudian dia berangan-angan. Jadi punya keinginan itu ada orang datang melamar, melamar seperti itu. Nah, karena memang itu hanya halusinasi, jadi bukan halusinasi, karena itu hanya cara berpikir yang memang pada waktu itu dilakukan, dan beliau juga tidak tahu bahwa yang begitu itu juga salah. Karena hanya menginginkan datang laki-laki melamar, hanya itu. Dan itu tidak dibarengin dengan apa namanya usaha atau perkenalan. Dan orang tipe yang seperti ini biasanya tipenya pendiam. Jadi dia untuk usaha itu jarang sekali. Nah,
Di titik inilah nanti Allah akan mengizinkan makhluk-makhluk itu. Jadi, kenapa makhluk itu diizinkan masuk ke otak? Ya karena memang menyalahi syariat Islam. Nggak usah yang cuma masalah kejiwaan, masalah sakit juga sama. Kenapa orang marah itu kok banyak sakit itu dari orang yang emosionalnya tinggi? Ya karena itu. Makanya Allah menceritakan kalau marah itu jangan dilakukan. Jangan marah bagimu surga, la taktubal jannah. Itu harus kita ingat terus sehingga kita ingat bahwa jangan marah terus-menerus jika ada suatu masalah yang mengenai kita. Itu kita ingat kepada Allah Ta'ala, nggak boleh kita marah, selesaikan dengan baik. Nah, di titik inilah mudah-mudahan banyak saudara-saudara kita beriman itu memahami sebenarnya. Jadi di luar kita itu umpamanya kalau sakit kasih ke ahlinya, iya, tapi kan Allah nggak pernah bercerita. Rasulullah itu hanya bercerita ahlinya itu yang mana, apakah dengan kita ke rumah sakit itu ahlinya. Kan kita sebagai seorang Islam kan belajar ahlinya untuk memberikan kesembuhan itu kan Allah Ta'ala. Yang jelas diceritakan bahwa Al-Quran itu kan Sifa ulima fis sudur, penyembuh penyakit dalam dada istilahnya. Jadi kita harus memahami, tidak menyalahkan teman-teman dokter, enggak sebenarnya, tapi itu ikhtiar. Tapi kalau kita kembali pada garis Allah, ya memang harus taubat. Nah, tantenya temenmu itu satu, dia dulunya berangan-angan ada laki-laki yang datang melamar, laki-laki yang datang melamar karena dia keinginan untuk menikah. Ya nggak salah keinginan untuk menikah, cuma berangan-angan terus-menerus inilah yang akhirnya menjadikan ada jin yang masuk ke dalam kepala. Dan jin itu diizinkan oleh Allah Ta'ala pasti. Makanya orang yang sakit seperti itu sulit untuk sembuh. Sulit, saya cerita ya, dari sisi umum itu sulit untuk sembuh. Nah, kenapa ini saya ceritakan? Agar difahami, sebenarnya itu bisa insya Allah diizinkan oleh Allah Ta'ala sembuh kalau faham. Contoh ini ke tantenya temenmu. Kalau mamanya tantenya temenmu dikasih tahu, apakah dulu tante sering berangan-angan ada datang seorang laki-laki melamar, kemudian berangan-angan ingin nikah, walaupun tidak salah. Dan dia berangan-angan terus-menerus. Ya, itu akhirnya kan masuklah jin yang menguasai, ngehack. Nah, di titik itu ada suara yang aku naksir kamu loh, ya gitu-gitu aja. Jadi begitu. Jadi itu tergantung dari pikiran. Seperti itu. Jadi kemudian dia kalau mandi jangan sampai airnya keluar, dia mikir semua, jangan sampai aduh keluar ini ngomong nanti ada orang ngintip. Nah, itu karena dia itu mencoba menjaga dirinya jangan sampai dirinya itu bersalah. Jadi sehingga karena suuzon yang berlebih itu tadi, karena apa? Karena diantara dia itu mau mandi, ada yang ngomong, aku naksir kamu. Nah, mau mandi kan jadi bingung terus kan gitu. Ini orangnya yang ngomong di mana ya? Akhirnya kan takut dia, takut lagi. Jadi sudah halusinasi, masuk ke halusinasi tahap berikutnya. Kenapa? Halusinasi mau mandi nih, udah tutup, udah lepas busana ke sana, baru mandi terus aku naksir kamu loh, kan kaget itu takut. Nah, kaget itu akhirnya takut, jadi mandinya cuma di mana kali di luar ini kali ya gitu. Karena dia takut orang itu ada di luar kamar mandi sehingga mandinya kicik gitu. Nah, itu akan menjadi halusinasi kedua. Jadi itu istilahnya itu terapan kedua. Insya Allah kalau itu mau dikasih tahu, kemudian dia jangan begitu lagi mau. Kalau sudah umur segitu ya gimana lagi ya? Saya kalau dihadapkan segitu kan saya nggak mungkin tanya mau menikah, kan bingung saya. Bingung juga ya. Untuk kasus yang unik sih ada juga sih Ustadz seumur itu menikah maksudnya. Ustadz, saya punya teman ya Ustadz. Dulu saya di TV Pak Tung. Oh, TV ya? Artis berarti cuy. Bukan artis, kerja di TV. Kerja di TV. Punya teman Ustadz, itu istrinya itu ketakutan. Ketakutannya nggak jelas. Jadi kalau kan dia ibu rumah tangga nih, di dalam rumah ada yang assalamualaikum, takut dia. Ada yang memberi salam, assalamualaikum, takut. Buru-buru masuk kamar, gemeteran.
Terus ada yang ketok-ketok pintu, lain waktu takut lagi. Sehingga teman saya ini terganggu aktivitas kerjanya. Jadi selalu istrinya minta ditemani terus, gitu loh. Di rumah diminta ditemani gitu loh, nggak boleh kerja. Nah, yang pertanyaannya Ustaz, kenapa orang seperti itu Ustaz? Dan mengatasinya seperti apa tuh Ustaz? Iya, nah ini juga sama, itu halusinasi sama atau skizofrenia. Cuma beda lagi ya. Kasus ini. Yang ini ada orang salam takut masuk kamar, ada ketok-ketok takut masuk kamar dan selalu ketakutan. Nah, insya Allah ini teman-teman beriman, ya teman-teman dokter beriman juga kalau memang mau belajar, nggak apa-apa, bukan kita yang sok pintar, tapi ayolah kita belajar, kan gitu ya. Kalau seperti itu ketakutan, kemudian keril rumah itu selalu ditutup, nggak pernah dibuka umpamanya. Ini ada satu persoalan atau suatu masalah. Dulu dia sebelum seperti itu, biasanya itu persoalannya itu dia pernah diancam. Diancam oleh seseorang, walau alam, nggak ngerti ya siapa yang. Insya Allah itu diancam, sehingga pada saat dia dimarah, dimaki, diancam, kata-kata orang yang memaki, mengancam itu masuk ke sini berhari-hari pasti. Nah, itu karena ada unsur memikirkan terus-menerus. Ketakutan. Akhirnya dia mulai, nanti sebenarnya awalnya nggak ketakutan. Awalnya itu hanya cemas saja, cemas. Nanti kan namanya orang diancam gimana sih ya? Nanti ingat lagi terus cemas, mikirin omongannya itu kan gitu. Nah, itu kalau tiap hari dia mikir seperti itu, lama-lama masuk sama jin yang memang diizinkan oleh Allah Ta'ala menguasai kecemasan dan masuk melalui kecemasan tersebut. Makanya pada saat, kenapa saya tadi bilang diancam, insya Allah seperti itu, karena kasus yang saya tangani seperti itu banyak. Dan alhamdulillah diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Makanya saya mau tanya nih, kalau Haji benar-benar ngerti nih, benar nggak dulu istrinya itu pernah diancam menurut yang Haji itu tahu umpamanya? Saya mendengar cerita dari teman-teman sekitar teman saya ini, memang kehidupan istrinya ini bersentuhan dengan artis-artis gitu loh. Kontrak-kontrak atau ya, seperti manajer lah begitu. Apa mungkin ada ancaman dari sekitar itu ya Ustaz ya? Iya bisa aja, karena memang linknya begitu kan ya, tetap insya Allah ada. Cuma itu kan hanya suara. Biasanya kalau ada Assalamualaikum nanti baru ngomong di sini itu ngomongnya tuh kamu dicari tuh, kamu dicari mau dipukulin, mau dibunuh, mau di ini gini. Jadi orang-orang yang cemas seperti itu dengan dasar mamanya setiap hari kode itu nggak boleh dibuka. Kemudian cerita ada polisi nggak di luar, nah itu kode sebenarnya bahwa orang ini diancam, itu kode. Jadi ada polisi nggak, ada orang rame nggak, itu ada orang rame itu mau nyari saya, mau dibunuh nih gitu. Nah itu biasanya di rumah aja nggak keluar-keluar, hanya ngintip kode dikit nanti tutup lagi seperti itu. Iya benar. Nah itu skizofrenia yang jenisnya adalah ancaman. Beda lagi. Beda lagi. Nah itu sebenarnya insya Allah bisa diselesaikan. Insya Allah ya, asal orangnya ketemu dengan orang yang ngerti, kemudian dinasihati. Kamu dulu ada masalah apa? Kalau memang kayak temennya Haji tadi itu mau cerita, kamu pernah diancam nggak waktu sebelum kamu? Nah mulai dia melari ke arah dulu flashback. Nah pada saat momennya dia itu flashback ketemu bahwa dulu dia memang pernah diancam oleh seseorang. Nah titik itulah mulai. Ini kan sudah lama, udah sekian tahun tidak pernah ketemu, umpamanya kan seperti itu. Sudah ikhlaskan aja pada Allah Ta'ala, doakan aja orang-orang tersebut itu tidak marah sama kamu, dan kamu juga nggak boleh takut. Emang nanti tanyain kenapa kamu takut sekali, nah, nggak taunya umpamanya ada persoalan kontrak yang ada sesuatu lah di bawah tangan barangkali, ya barangkali ya. Sehingga di bawah tangan itu bisa aja terlalu besar sehingga yang
yang merasa dirugikan dia. Nah, itu bisa aja jadi nanti dia ngerti, kemudian faham, kemudian dia mohon ampun kepada Allah Ta'ala tentang hal-hal itu, mohon ampun, istighfar, ya Allah, jika dulu saya diancam gara-gara saya meminta uang di bawah tangan, di luar kontrak dan sebagainya, sehingga orang tersebut mengancam diriku dengan kata-kata, ingat aja, pasti ingat kok kata-kata ini. Ya Allah, jika pada saat itu aku cemas, aku ketakutan, aku mohon ampun kepadamu, astagfirullahaladzim. Itu aja, mohon ampun, serius kepada Allah Ta'ala. Aku mohon ampun kepadamu, kemudian mohon kepada Allah Ta'ala agar sesuatu yang menguasai pikirannya, makhluk-makhluk yang kita beri nama jin dan sejenisnya atau di atasnya, jin termasuk itu Dajjal, karena itu yang bilang itu Dajjal. Ya, yang bilang itu biasanya Dajjal menguasai jin tersebut, sehingga mohon kepada Allah Ta'ala agar dihilangkan dengan khusyuk. Mudah-mudahan nanti kalau memang itu kekhusyukan itu betul-betul serius, kemudian istiqomah, insya Allah itu akan diredakan oleh Allah Ta'ala sendiri, insya Allah. Sebenarnya tidak sulit itu tidak sulit istirahat, tetapi itu bisa dilakukan. Kalau umpamanya halusinasi, cerita, Ustadz saya disuruh terjun dari balkon, umpamanya gedung tinggi, atau Ustadz saya disuruh nabrak bis, kalau jalan persimpangan dengan bis dengan truk itu suruh nabrakin, itu ada. Nah, itu biasanya faktornya adalah putus asa. Jadi seseorang itu putus asa, merasa hidupnya itu nggak manfaat. Itu orang punya pikiran seperti itu normal aja kalau orang lo ya, tetapi kalau di dalam agama kita kan tidak boleh putus asa. Jadi Allah itu sudah memberikan karunia kepada kita berupa kehidupan, itu karunia ya harus disyukuri. Kalaupun umpamanya menjadikan dia putus asa, itu adalah ujian dari Allah Ta'ala, jadi nggak perlu putus asa, biasa saja. Hadapi dengan lapang dada, berserah diri pada Allah Ta'ala. Makanya jangan menomorsatukan nafsu. Punya keinginan kaya, nggak taunya zong kan gitu, akhirnya putus asa, dia jadi seperti direktur kan gitu, minta uang sama bendara, jadi direktur keuangan dimintain, nggak tahu direktur keuangannya kakaknya sendiri atau adiknya. Nah, itu kan halusinasi. Jadi insya Allah halusinasi. Dan banyak sekali momennya ada seseorang anak membunuh ayah, ibunya, keluarganya. Itu karena apa? Ya seperti itu, dia tertekan dengan salah satu orang atau dua orang di keluarganya itu. Nah, Ustadz bicara seperti itu, saya teringat yang anak membunuh ayah dan neneknya serta nyaris membunuh ibunya nih, Ustadz. Dan sekarang perkembangan anak remaja ini sudah membaik, Ustadz. Nah, apakah anak ini tetap ada bisikan-bisikan yang seperti itu jika dia berhubungan dengan keluarga yang lain, yang mungkin dia disakiti, intimidasi dan lain, apa timbul lagi itu bisikan itu, Ustaz? Insya Allah seseorang yang pernah terkena skizofrenia, kalau dia tidak bertemu dengan ahlinya, betul-betul ngerti masalah ilmu jiwa dan ilmu agama, itu akan kembali lagi. Oh, kembali lagi, karena makhluk itu nggak akan hilang di kepalanya. Itu makhluk ya, bukan robot yang bisa dikunci, nggak bisa. Karena orang itu akan minum obat penenang itu seumur hidup. Jadi makhluk itu ada, makanya harus ketemu dengan ahlinya yang diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk bertanya. Sehingga nanti kalau Allah memberikan kesembuhan, ya betul, tanpa minum obat lagi, ya itulah kesembuhan. Dia insya Allah bisa tidur seperti itu. Jadi insya Allah kalau memang dia paham, kemudian dia mulai ada semangat untuk tidak seperti itu lagi, insya Allah bisa diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Nah, cuma orang-orang di Indonesia ini kan banyak sekali yang terkena skizofrenia. Orang tidak tahu di gila itu gila
Ada ngomong orang kantor, mamanya orang kantor ini ngomong sendiri, padahal nggak ada, dia didudukin hanya mana, itu skizo. Bukan lagi main HP. tapi juga bisa aja kesurupan dia. Jadi bisa aja, cuma kan itu harus ada detek menurut saya ya. Pada saat saya ngobrol itu nanti kan mamanya ada ibunya atau keluarganya ngomong, Ustadz ini anak saya ini kalau sendiri dia ngomong sendiri gitu. Nah biasanya saya tanya, Mas atau Mbak bener ngomong seperti itu? Jawaban pasti ada dua, enggak pernah kok saya ngomong sendiri, satu. Yang kedua, ya Ustadz ada yang ngomong di mana? Ada yang di sini bisa, ada yang di sini bisa. Nah ini jujur yang kedua. Nah yang kedua ini insya Allah lebih gampang diberi kesembuhan sama Allah Ta'ala. Kalau yang pertama, nah yang pertama saya urai lagi. Yang pertama adalah dia tidak sadar bahwa dia itu ngomong, atau dia malu bahwa dia tahu dia ngomong sendiri itu sebenarnya di gambaran orang lain di otaknya dia adalah gila. Nah, kalau dia tidak sadar ini kesurupan. Kalau dia sadar ngomong sendiri tetapi dia malu, jangan sampai orang lihat saya tuh gila saya. Nah ini yang agak sulit diobati. Menutupi. Iya dia menutupi. Jadi ada dua, yang kesurupan tadi ditanyain dari matanya, bener nih, nggak tahu ya Ustadz ya. Saya kayaknya ya biasa aja duduk gitu. Ditanyain lagi, bener nih, insya Allah bener Ustadz. Oh ini nggak tahu bener. Nah biasanya insya Allah agak lebih gampang daripada yang pura-pura sehat tadi, kan gitu ya, pura-pura sehat, seperti itu. Jadi kalau orang korupsi itu, kamu korupsi enggak kok, sampai ketok palu tetap enggak, dia bilang gitu. Berat hukumannya. Itu skizofrenia bukan itu, pencitraan aja kan gitu ya. Jadi insya Allah seperti itu. Jadi skizofrenia di Indonesia itu sudah di atas normal lah. Di dunia ini termasuk banyak ya. Termasuk banyak di Indonesia. Kalau ada seseorang yang dia wudhunya diulang-ulang juga itu menganggap kurang bersih, kurang apa, itu halusinasi juga Pak? Ya sama. Padahal kan dia mau ibadah ya Pak Ustadz. Lah makanya kalau kita mau berpikir, kalau orang itu katanya kalau ibadahnya itu bagus kan tidak dimasukin jin. Lah kenapa itu kok masih ada yang ngomong di otaknya? Nah, salah berarti ini ya. Nah, harusnya berpikir seperti itu. Jadi, jangan merasa kita itu tidak punya dosa. Salah satu ayat dalam Quran yang menceritakan wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Nah, di sini ceritakan dalam ayat ini. Ya. Bahwa hai kamu sekalian bertobatlah kepada Allah. Orang-orang yang beriman. Di sini diceritakan bahwa Allah menceritakan kita disuruh bertobat. Ya, bertobatlah kamu kepada Allah sekalian orang-orang yang beriman. Ini harus difahami bahwa Allah itu sudah menceritakan orang yang beriman pun ada dosa. Jadi di titik itu janganlah merasa diri itu nggak ada dosa, jadi lucu nantinya gitu loh. Jangan, malah kita itu merasa kita banyak salah di hadapan Allah karena ada banyak yang belum kita kerjakan, atau kita menyalahi syariat Islam, dalam kita menyalahi akhlak-akhlak Rasulullah, kan menyalahi, namanya menyalahi kan tetap dosa. Nah kalau kita itu mau berpikir begitu ya aman. Nah orang-orang seperti tadi kalau wudhu terus-terusan itu bisa aja di otaknya, insya Allah yang sering saya tangani itu ada juga ya? Itu ya memang kamu tersenggol perempuan, kamu kentut, kamu kencing tadi gitu. Jadi omongannya begitu aja. Kamu itu airnya nggak pas, sampai kamu cuma sekali, gitu-gitu aja terus di situ. Salah sebelumnya apa itu kok sampai begitu Pak? Salah sebelumnya biasanya kalau orang-orang seperti itu salah sebelumnya insya Allah yang saya tangani dan alhamdulillah diberi kesembuhan sama Allah. Salah sebelumnya itu dia merasa ibadahnya lebih baik daripada orang lain. Kalau itu anak muda berarti dia bisa aja ibadahnya merasa lebih daripada orang tuanya. Seperti itu, atau dengan orang lain karena dia dititipi oleh Allah Ta'ala
agamanya cukup lumayan bagus lah, sehingga dia ya begitulah yang namanya manusia itu kan, kalau dia tidak bisa digelincirkan oleh setan berbuat jahat, ya dia digelincirkan oleh setan di dalam sombongnya, kan seperti itu aja. Nah, makanya kita menjaga jangan sampai kita itu dititipi kepandaian oleh Allah Ta'ala. Nggak usah kita itu merasa lebih, biasa saja, karena nanti semua itu akan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Jadi percuma kita sombong di dunia. Wong dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam Quran, innal ladzina yastakbiruna an ibadah sayadkhuluna jahannama dakin. Di sini jelaskan sesungguhnya jika engkau sombong dalam menyembah kepadaku. Jadi diceritakan ayat ini sudah jelas, sombong dalam menyembah kepada Allah Ta'ala berarti ini punya ilmu agama dan dia merasa lebih daripada orang lain, maka akan kami masukkan ke dalam neraka dalam keadaan hina. Selesai. Jadi makanya titipan ilmu dari Allah Ta'ala, nggak usah kita bisa menjadikan sombong, nggak usah, biasa aja, diajak juga tidak ada masalah, nggak perlu khawatir, nggak perlu dikhawatirkan di dunia ini, karena nanti intinya di akhirat. Jadi harus belajar bagaimana kita itu belajar tidak halusinasi atau skizofrenia ya. Kalau ada masalah ya cepet-cepet tanya dengan orang yang memang diizinkan oleh Allah Ta'ala itu mampu ngerti kan gitu ya, sehingga jangan sampai lah kan gitu ya. Ini ada lagi kasus Pak Ustadz nih, ini lagi tentang sholat nih Pak Ustadz ya. Kadang-kadang kalau berjamaah itu kelihatan ada orang-orang yang takbirnya diulang-ulang Pak Ustadz. Pernah tuh ada kejadian juga takbir ulang lagi, takbir itu apa halusinasi juga itu Pak? Wallahu a'lam, nggak ngerti ya. Kalau idahnya itu nggak ngerti saya. Cuma kalau memang kita amati orang itu kalau takbir berulang-ulang sampai umpamanya kalau dia makmum gitu ya, itu Fatihah sudah selesai dia masih takbir, oh itu bisa skizo kalau itu. Ya. Kalau dia lagi sholat sendiri, karena saya pernah melihat gitu loh, lagi sholat sendiri gitu, takbir baca yang istri bukan ya? Bukan. Biar sendiri. Baru separuh gini, ulang lagi. Ulang lagi. Sampai dia yakin banget gitu loh. Udah bener gitu. Apa itu skizo juga tuh Ustaz? Nggak tahu juga, karena saya nggak tahu. Ya yang saya mau tanyain gini loh Ci. Haji melihat dia seperti itu tuh terus nggak? Terus setiap hari. Setiap hari begitu? Iya. Pernah tanya kenapa diulang-ulang? Susah komunikasi. Oh iya. Oke, ya kalau gitu nggak bisa cerita karena bisa aja menurut dia tidak kusuk bisa. Tapi kalau dilihat lagi, kalau momennya dia takbir kemudian kelihatan baca iftitah, kemudian baca Fatihah, kemudian dia dilepas lagi takbir. Gitu. Nah ini siso ini. Ini nggak sampai baca itu, baca niatnya aja kan ada sebagian orang kan baca niat tuh jahar tuh. Iya jahar istilahnya keluarlah terdengar gitu. Baru ulang lagi, ulang lagi. Belum yakin aja. Belum yakin. Kan kadang-kadang itu mau sholat duhur. Sholli sunata duha. Loh, kok duha? Salah, Adi. Salah. Sholli sunata duha. Gitu salah saya kan? Salah niat. Salah niat itu karena saking belum kusuknya. Jadi baru sholli fardhu dhuhri seperti itu. Kalau dia baru tengah-tengah belum selesai, belum yakin, dia ambil, bisa aja dia mencoba mengkusukkan niat. Jadi saya di titik itu nggak bisa bilang. Tapi kalau kelihatan dia sudah baca iftitah, baca Fatihah, kemudian dia diulang lagi ya. Nah, ini biasanya ada sesuatu di situ. Dan itu terus kalau haji ada proses bisikan ya. Ada proses bisikan di titik itu yang ya. dia cerna dulu ya. Biasanya seperti itu. Tapi kalau hanya cuma takbir diulang-ulang kan bukan masalah takbir diulang-ulang. Bisa aja ini menurut saya ini hanya husnudzon kali niatnya dia masih kelewat tadi mamanya umpama loh ya, ini kan kita nggak tahu. Jadi bagi teman-teman beriman yang lain kalau memang ada kasus-kasus halusinasi atau itu tergantung kasusnya apa yang ada di sini, karena di titik itu insya Allah berhubungan dengan dulu pernah stressing kayak umpamanya dia itu takut mati. Nah itu nggak taunya dia dulu pernah melihat temennya atau orang tuanya atau saudaranya meninggal di depan mata dia relatif
kaget lah, kaget sehingga itu kepikiran terusnya. Dia bisa aja nanti setiap harinya memang ketakutan tentang mati seperti itu. Jadi insya Allah itu caranya seperti itu. Kemudian dimohonkan ampunan kepada Allah Ta'ala seperti itu. Ya Allah, jika saya pada saat tersebut melihat saudara saya atau melihat orang tua saya yang meninggal mendadak di hadapan saya, ya Allah, dan rasa ketakutan waktu itu kuat sekali. Jika itu salah di hadapanmu, dosa di hadapanmu, ampuni dosa-dosa saya. Astagfirullahaladzim. Nah, mohon nanti kalau udah istighfar terus, mohon agar makhluk yang ada di pikiran, di otak, yang membisikkan kata-kata, kamu mati, kamu mati. Sebut aja apa yang membisikkan kata-kata, kamu mati. Kamu kalau makan piring putih mati. Kalau kamu mandi pakai sabun, mati. Gitu kan banyak nih orang. Nah, itu sebutkan kalimat itu. Jika ada yang membisikkan kata-kata ini, jika itu dari pikiranku sendiri dahulu, ya Allah, di mana aku ketakutan tentang kematian, aku mohon keluarkan mereka dari pikiranku, amin ya rabbal alamin. Pujilah Allah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sampai selesai. Lakukan itu terus-menerus, istiqomah. Mudah-mudahan yang dulunya kepalanya jendel, mudah-mudahan mulai diberi keringanan sama Allah. Kalau mulai ringan, insya Allah proses kesembuhan dari Allah Ta'ala diberikan. Jadi tidak usah takut dengan halusinasi, tetapi bagaimana cara menyelesaikannya. Seperti itu. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Sahabat beriman dimanapun berada, mudah-mudahan penjelasan dari guru kita Pak Ustadz Danu tadi juga ada cara berdoa juga sudah diberikan, diajarkan. Mudah-mudahan bagi sahabat beriman nanti yang ada masalah juga tentang halusinasi bisa mengikuti dari yang disampaikan oleh guru kita Pak Ustadz Danu. Sampai di sini video kami kali ini. Kita jumpa lagi di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.